Selamat siang, pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi hari ini. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan puluhan barang bukti dari laboratorium terselubung tempat pembuatan tembakau sintetis di Sentul, Kabupaten Bogor. Pihak kepolisian menetapkan pria berinisial AARN sebagai tersangka pembunuhan wanita berinisial RM yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Polres Bontang melaunching program sistem emergensi alarm untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat. Pemirsa, jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara industri rumahan tembakau sintetis di sebuah rumah di Mountain View, Sentul City, Bogor, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam olah TKP ini, 2 tersangka dihadirkan serta seluruh barang bukti yang digunakan untuk memproduksi narkoba dibawa ke rumah pembuatan. Kedua pelaku berinisial S dan H berperan dalam meracik bahan baku tembakau ilegal yang kemudian akan diperjualbelikan. Mereka dibawa ke TKP untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Polisi juga melakukan pengecekan terhadap barang-barang hingga alat yang digunakan tersangka untuk memproduksi tembakau sintetis. Sebelumnya, polisi telah membekuk 5 orang tersangka, termasuk F yang berperan sebagai pengendali. Diketahui industri rumahan tembakau sintetis ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Sementara itu, Kasubdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward mengungkapkan jika rumah ini merupakan laboratorium pertama di Indonesia yang memproduksi tembakau sintetis. Para pelaku menggunakan rumah ini untuk memproduksi mulai dari bahan baku sampai menjadi bibit atau bahan jadi untuk tembakau sintetis MDMP 4 jenis Pinaka. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan puluhan barang bukti dari laboratorium terselubung tempat pembuatan tembakau sintetis di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasya di Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah banyak mengungkap kasus jaringan pengedaran narkoba di Indonesia, terutama pada yang terbaru ini terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu pada laboratorium terselubung narkotika jenis Pinaka yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, saat ini saya sudah bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Ica. Ya, gimana? Bapak, bagaimana terkait dengan kronologi dari kasus laboratorium terselubung ini yang ada di Kabupaten Bogor? Mbak Ica, kronologis pengungkapan clandestine laboratory atau laboratorium terselubung diawali tepatnya hari Jumat tanggal 26 April 2023. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melalui Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkoba, terutama sebagaimana yang kita ungkap ini adalah MDMB 4IN Pinaka
di mana dari informasi dari masyarakat tersebut saya perintahkan kepada Kasudit 3 di bawah pimpinan Bapak AKBP Malvino bersama tim melaksanakan penyelidikan tepat pada hari Sabtu tanggal 27 April 2023. Dari barang bukti yang ada, kita menemukan ada 4 bungkus ini Mbak, ini yang sudah jadi, sudah diracik menjadi MD4 IN ya, Pinaka, dan kita cek dengan menggunakan ten narkotik alat kita itu positif Pinaka. Di dalam memberantas peredaran gelap narkoba, tentu kami tidak pandang bulu, akan kami lakukan tindakan tegas terhadap terutama para sindikat narkoba. Kami akan sangat tegas dan kami akan tindak sekeras-kerasnya terhadap peredaran gelap narkoba terutama para sindikat. Nah, yang menarik lagi satu hal yang kami pesankan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kami menghimbau terutama bagi keluarga, orang tua yang memiliki putra-putri yang masih remaja yang diduga sebagai terutama pengguna narkoba jenis apapun, apakah jenis sabu, ganja, ekstasi, kiranya jangan segan-segan kalau mencurigai anaknya menggunakan, laporkan ke kita untuk kita rehab. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 54, bagi pecandu atau pengguna narkoba itu wajib untuk direhab. Jadi keluarga jangan malu, jangan sungkan untuk membawa keluarganya yang diduga sebagai pecandu atau pengguna untuk kita rehab. Kita kembalikan, kita pulihkan kembali. Tentu udah tim-tim yang ada baik di Lido, Rumah Sakit Ketergantungan Obat milik pemerintah, itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yang memiliki keluarganya diduga terlibat narkoba artinya dia sebagai pengguna, segera jangan ragu, sampaikan tanpa diproses hukum, kita lakukan rehab untuk pemulihan supaya dia hidupnya lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan. Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyadi Aryoseto dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya Kamis lalu menyebutkan remaja dan anak muda rentan menjadi sasaran bandar narkoba. Mulanya korban ditawari narkoba secara gratis hingga akhirnya kecanduan. Brigjen Pol Suyadi mengatakan penyalahgunaan narkotika bisa berdampak pada terjadinya tindak pidana lainnya. Karena narkoba ini sangat luar biasa, ya, sangat mudah anak muda kita terjangkit karena mungkin ditawarkan, diajak secara gratis dulu, baru mulai masuk kepada jaringan yang ternyata secara sengaja menjebak, sehingga anak muda kita yang tadinya awalnya dikasih secara gratis, mulai keenakan, akhirnya mulai beli. Nah ini kan kita nggak bisa kerja sendiri seperti ini. Kita harus bekerja sama secara serius, ya, melakukan pencegahan. Untuk itu peran orang tua juga sangat penting, melihat anak-anak kita yang ada di rumah, ya, bisa dilihat dari tingkah lakunya, ya, dari matanya, dari penampilannya, dari pola hidupnya yang mungkin misalnya tidak tidur-tidur malam hari, dia malah keluar dan sebagainya, malah melakukan hal-hal yang lebih serius lagi, yang lebih membahayakan lagi terkait dengan Kamtipmas, dia melakukan tawuran, geng-geng motor, itu sangat banyak kita temukan, ya, pengungkapan street crime terkait dengan tawuran, terkait dengan geng-geng motor yang dilakukan oleh para pelajar, anak-anak sekolah, itu terindikasi mengkonsumsi narkotika. Baik itu obat-obatan keras maupun juga narkotika yang lainnya. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau untuk mari kita bekerja sama. Jangan khawatir, jangan takut menginformasikan setiap ada informasi terkait dengan penggunaan, penyebaran, penjualan narkotika dimanapun. Pemirsa, pihak kepolisian menetapkan pria berinisial AARN sebagai tersangka pembunuhan wanita berinisial RM yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Polisi menangkap pria 29 tahun berinisial AARN, pelaku pembunuhan wanita berusia 50 tahun inisial RM yang mayatnya ditemukan di dalam koper di Cikarang, Bekasi. Aksi pembunuhan tersebut berhasil terekam oleh CCTV di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan bahwa penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Subdit Jatantras Direskrimum Polda Metro Jaya beserta jajaran yang menyebut hingga saat ini motif pelaku masih diselidiki lebih dalam. Tersangka sudah ditahan ya, jadi beberapa waktu yang lalu tim gabungan Subdit Jatantras Direskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi, Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat, dibantu juga waktu pengembangan pendalaman dibantu oleh teman-teman dari Satreskrim Polrestabes Bandung. Kemudian akhirnya mengerucut kepada tersangka saudara AARN ditangkap dan diamankan di Palembang yang dibantu juga oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Setelah diamankan, tadi malam tiba sekira jam 23 sekian, langsung dibawa ke Polsek Cikarang. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi juga mengungkapkan bahwa korban dan pelaku bekerja di salah satu perusahaan yang sama, yakni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Usai membunuh, pelaku diketahui mengambil uang milik perusahaan yang dibawa oleh korban. Ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan. Sementara tidak terlalu mendalam, rekan-rekan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban ya di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil oleh tersangka. Ya, saat ini masih dilakukan terus pengembangan dan pendalaman, termasuk kepada orang-orang yang membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang ya. Ada yang satu di pusat, ada yang satu yang di daerah. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengumumkan hasil ungkap kasus pencobaan pencurian di minimarket yang berhasil diungkap pada Kamis lalu. Kejadian ini menandai keberhasilan aparat dalam mencegah tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Lampung. Kita akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan peristiwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan, di mana lokasinya ini berada di Alfamart Natar, Lampung Selatan. Kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 4 itu terdapat percobaan pencurian dengan pemberatan yang melibatkan 3 orang terduga pelaku, yaitu saudara T, F, dan Y. Apa yang dilakukan oleh ketiga tersebut maka dikenakan pasal 363 ayat 2 KUH pidana
Jo pasal 53 KUH pidana tentang dugaan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 9 tahun penjara. Polres Muara Enim menangkap pelaku pungli di Jalan Lintas Sumatera di Desa Lambur, Kecamatan Panang, Muara Enim. Saat menangkap, tersangka melakukan perlawanan yang mengakibatkan salah seorang personel dari Polsek Tanjung Agung terluka. Dapat nah dia nah. Mana. Sudah. Dapat kau kan? Dari jam berapa? Nah ini BB-nya lah. Kau mau mana? Mau sini lah. Sama siapa kau? Berapa uang tadi di sini? 5 juta dulu. Hah? Kenapa? 5 uang. Kenapa? Kau sering di sini? Pungli sini? Baru ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kasatgas Pungli Kabupaten Muara Enim malam hari ini bersama rekan-rekan dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim dan dari Subdenpom Muara Enim melaksanakan kegiatan penindakan pelaku-pelaku pungli yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Agung, di wilayah Polsek Tanjung Agung. Malam hari ini kami berhasil mengamankan satu orang pelaku pungli di Desa Lambur. Barang bukti sebesar 137.000 didapat pelaku dari pengendara yang melintas di jalan lintas tersebut. Dan pelaku juga sempat melakukan perlawanan sehingga melukai tangan anggota kami di Polsek Tanjung Agung. Malah kita dari perlawanan di 10 seksi. Mereka mungkin nanti pelaku ini akan kami lakukan proses lebih lanjut. Yang besok diharapkan akan dalam sidang dipiring di Pengadilan Negeri Muara Enim. Jika terbukti lawan petugasnya kami akan diproses juga tidak dalam lebih. Kami mengucapkan terima kasih untuk Polsek Tanjung Agung yang menetapkan bersama Muara Enim untuk kegiatan malam hari. Polres Sumeneb menggelar kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional bertempat di lapangan apel Tribrata Polres Sumeneb. Informasi ini akan hadir setelah jeda berikut ini.